Perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dirayakan oleh banyak ulama besar, walaupun dilihat dari berbagai sudut pandang, Maulid Nabi ditatap dari depan, ditatap dari belakang, dari kiri, dari kanan. Maulid Nabi adalah perayaan ulang tahun Nabi. Mau dilihat dari sudut pandang manapun, istilah maulid artinya ulang tahun. Sudah terlalu banyak perdebatan tentang maulid Nabi di media sosial. Tapi sedikit kalaupun ada yang menyinggung bahwa maulid Nabi tidak bisa dibantah, itu adalah perayaan ulang tahun. Perayaan ulang tahun tidak bisa dibantah bahwa itu adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani yang diikuti oleh umat Islam. Ulang tahun anak kita saja dilarang untuk dirayakan, apalagi merayakan ulang tahunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ada keterlibatan orang-orang Syiah. Terbunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan juga keterlibatan orang Syiah, terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Dan ternyata orang Syiah juga terlibat, terbunuhnya cucu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah kalian buka telinga kalian, jangan pernah kalian buka hati-hati kalian. Sehebat apapun ucapannya, sebanyak apapun titelnya, ketika mereka mengatakan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah. Orang-orang Syiah adalah orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Apa salahnya dari keyakinan mereka? Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan Ahlul Bait. Kadzab, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Ya, mereka pendusta, pendusta. Jangan pernah antum dengar. Tutup telinga antum ketika ada ingin menyamakan di antara Sunni dengan Syiah. Ketika mereka menyampaikan tidak ada perbedaan di antara Sunni dengan Syiah kecuali perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara ikhtilafiyah, ijtihadiyah, kadzab. Jangan pernah antum dengar. Kalau antum cinta kepada akidah antum, kalau antum cinta kepada agama antum, kalau antum cinta kepada Rasulullah, kalau antum cinta kepada sahabat Nabi Muhammad, kalau antum cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, jangan pernah antum tertipu dengan ucapan-ucapan manis dari orang Syiah dan penyambung lidah-lidah mereka. Bisa difahami? Ada jamaah di Jakarta, dia kaya. Saya pernah bertanya, penghasilannya berapa sih sebulan? Penghasilan antum sebulan berapa? Penghasilan dia 6 M sebulan. Kecil ya? Antum biasa aja sih. Saya waktu dengar itu kagum loh, tapi antum tuh gak ada ekspresi tadi. 6 M sebulan halal. Kalau nyari 6 M haram di Jakarta banyak. Ini halal. Halal, murni halal. Karena saya tahu pekerjaannya. Dan gak ada nyikat-nyikut deh gitu. Halal 6 M. Tapi gak bahagia. Hidupnya paranoid, dihantui ketakutan-ketakutan setiap hari. Tapi kalau kita lihat 10 jarinya itu berlian semua hadirin. Nggak bahagia. Antum medical check up setahun berapa kali? Nggak pernah kan? Saking tenangnya tuh. Dia setiap hari medical check up. Gimana nggak bingung? Setiap hari. Ambil darah nih, besok dapat hasil, panggil lagi tuh orang prodia, suruh cek lagi. Khawatir berubah. Jadi dalam hitungan jam itu mungkin ada virus masuk ke tubuh saya, tolong cek lagi. Besok dapat lagi, undang lagi, cek lagi. Begitu terus. Ya kalau nggak 1 hari 2 hari lah.
Pokoknya harus dicek. Bayangkan 6M per bulan. 6R per bulan, antum bisa ganti Lamborghini setiap bulan. Mau beli rumah di mana aja Jakarta gampang, 6M per bulan. Tapi nggak bahagia. Jadi orang berpikir dunia gemerlap, hiburan malam menawarkan kebahagiaan. Enggak ada yang bahagia di sana. Karena kalau dia bahagia dengan keluarga dia akan pulang, bukan di sana. Jadi jangan tertipu dengan ketawa ketiwinya, cekakak cekikiknya, haha hihinya. Mereka larut dengan house musiknya, itu orang-orang ada bahagia-bahagianya. Kesian. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari agamaku, dia akan hidup dengan kehidupan yang sengsara. Kebahagiaan itu kembali kepada Allah. Kembali dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ketahuilah Pak, musik itu haram dengan ijma' seluruh ulama. Yang menyatakan ijma' banyak sekali ulama. Imam Nawawi, Ibnu Katsir, Ibnu Rajab Al-Hambali. Demikian pula Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baghawi. Banyak ulama yang menyatakan bahwa musik haram dengan ijma'. Sepakat seluruh ulama. Adapun Ibnu Hazm mengatakan musik halal itu setelah terjadinya ijma'. Sehingga pendapat beliau bertabrakan dengan ijma' ulama sebelumnya. Hadisnya juga jelas. Rasulullah bersabda, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang menganggap halal apa? Zina, sutra, arak dan alat-alat musik. Lihat Rasulullah menyamakan zina, sutra, arak dan alat-alat musik disamakan sama Rasulullah. Nanti itu hukumnya apa? Haram. Nabi ketika di padang mahsyar, Nabi menanti umatnya untuk datang minum dari telaga Al-Haud, telaga Nabi SAW. Kemudian ada sebagian orang datang, diusir. Nabi heran. Kata Nabi, ummati ummati, usayhibi usayhibi. Rasulullah kenal mereka. Kata Rasulullah, mereka umatku ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Innahum qad ghayyaru wa baddalu. Sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau wafat. Setelah kau wafat ya Rasulullah, mereka merubah, mereka berganti-ganti ajaranmu. Hukum Islam itu ada 5. Haram, halal, sunnah, makruh, mubah. Nah, kalau bid'ah itu hukum yang mana? Hukum 5 yang disebutkan tadi disebut dalam ilmu usul fikih adalah al-hukmu taklifi. Hukum pembebanan kewajiban terhadap seorang hamba dari Allah di dalam syariat Islam. Ada hukumnya wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Lalu bid'ah masuk mana? Bid'ah itu bukan hukum tetapi sifat dari sebuah perbuatan yang mempunyai hukum. Di perbuatan ini disifati sebagai bid'ah. Dan bid'ah di dalam syariat Islam haram hukumnya dan termasuk daripada perkara yang seburuk-buruknya. Dan ini yang mengatakan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling buruk adalah perkara yang mengada-ngada. Setiap yang mengada-ngada adalah perbuatan bid'ah. Bid'ah adalah kesesatan. Ini yang bersabda adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bid'ah itu sifat dari sebuah perbuatan yang mengada-ngada. Dia bukan hukum. Hukum bid'ah adalah apa? Haram. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Paham ini, para ikhwan? Dan ini hanya akal-akalan sebagian orang saja yang menyibukkan, oh sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Orang awam bisa digituin. Hanya permainan kata-kata saja. Tetapi kita katakan bid'ah itu adalah apa? Sifat dari sebuah perbuatan. Apa itu bid'ah? Dijelaskan oleh Imam Syatibi rahimahullah. Tariqatun fid dini mukhtara'ah. Tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang artinya dia adalah metode di dalam agama. Mengada-ngada. Pasti itu mengada-ngada. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ahdatha, siapa yang mengada-ngada? Fi amrina hadza. Dan di dalam agama urusannya. Yang menyerupai syariat, makanya banyak yang terkecoh menyerupai syariat. Dimaksudkan melakukan perbuatan bidah tersebut berlebih-lebihan di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bidah. Musibah yang paling besar menimpa umat ini adalah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu musibah yang paling besar. Sehingga wajar kita dapati para sahabat, di antara mereka menangis, di antara mereka duduk tidak bisa bangun, menangis seperti bayi. Namun yang paling masyhur, wafat Nabi kita pada tanggal 12 hari Senin, dikuburkan hari Selasa malam Rebu. Telat penguburannya bukan karena para sahabat tidak segera melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Di antara perkara yang harus segerakan adalah mengurus jenazah. Namun Nabi tidak sama dengan manusia biasa. Ada cara tertentu bagaimana cara memandikan Nabi. Dan pada saat itu belum ada seorang khalifah yang diangkat sebagai pengganti Nabi. Kecuali setelah tanggal 13, semua orang-orang yang ada di Madinah membaiat Abu Bakar. Tanggal 12 hanya sebagian sahabat yang berbaiat di Thaqifah Bani Sa'idah, dekat Masjid Nabawi. Yang pernah Masjid Nabawi di belakang sebelah kanan, lebih kurang sekitar 200 meter dari Masjid Nabawi. Di situ ada tempat yang namanya Thaqifah Bani Sa'idah. Dulunya di situ tempat berteduh. Nah, kenapa di situ dibaiat Abu Bakar? Pada saat Nabi meninggal tanggal 12 Rabiul Awal, orang-orang Ansor berkumpul di sini dan mereka ingin membaiat Sa'ad ibn Ubadah, tokoh Aus, Sa'ad ibn Ubadah, karena mereka merasa bahwasanya kita orang Ansor, kita lebih berhak untuk menjadi khalifah sebagai pengganti Nabi. Pada saat itu Abu Bakar sedang di masjid. Beliau sedang menenangkan sebagian sahabat yang masih panik dengan wafatnya Nabi SAW. Datang kemudian Abu Bakar, kemudian beliau menenangkan para sahabat. Kemudian di sana sudah ada orang-orang duduk, orang Ansor, ingin mengangkat, membaiat Sa'ad bin Ubadah. Kemudian dikhobarilah kepada Abu Bakar oleh Umar agar supaya Abu Bakar bersegera ke sana, karena khawatir akan terjadi keributan, akan terjadi perpecahan antara Muhajirin dan Ansor. Kemudian segera datang Abu Bakar dan Umar sana. Kemudian Umar menyebutkan sebuah hadis, al-a'immah minal Quraisy. Imam, penguasa atau khalifah itu harus dari Quraisy. Begitu mereka mendengar hadis, langsung mereka melunak dan langsung mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Hari itu mereka yang ada di Thaqifah Bani Sa'idah membaiat langsung. Adapun hari ke-13, semua para sahabat membaiat Abu Bakar. Pada saat itulah diuruskan pengurusan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu mereka bingung bagaimana cara kita memandikan Nabi, karena Nabi bukan manusia biasa. Kemudian diilhamkan oleh Allah kepada mereka agar supaya dimandikan dengan baju, tidak dilepas baju Nabi. Kemudian mereka pun memandikan sebutkan Ali dan Fadl ibn Abbas yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa sampai tengah malam, sampai malam hari baru dikuburkan? Karena pada saat itu yang sholat jenazah kepada Nabi tidak dilakukan sholat jenazah secara keseluruhan pimpin oleh seorang imam, tapi masing-masing masuk 2-3 orang, sholat keluar, sehingga ini memakan waktu yang panjang, sehingga sampai selesai sholat semuanya malam hari baru Nabi dikuburkan. Baik, sekarang kita bicara Asy'ariyah. Asy'ariyah inilah kelompok yang tersebar di tanah air kita ya, yang sering menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah ya. Sampai sempat keluar sebagian pernyataan, barang siapa yang mengatakan Allah berbicara dengan huruf dan suara maka dia sesat. Sampai begitu. Ada pernyataan, barang siapa mengatakan Allah di atas sesat, itu orang Asy'ariyah. Yang mengatakan Allah berbicara dengan bahasa, dengan suara dan huruf sesat ya. Padahal itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah zaman dahulu, al-mutaakhirin, Asy'ariyah belakangan. Yang al-qudama, yang mutaqaddimin,
Di antaranya Abu Hasan al-Asy'ari, pemimpin mereka. Jadi akidah Asy'ariyah ini dimunculkan oleh seorang bernama Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullahu taala. Abu Hasan al-Asy'ari ya dahulu belajar 40 tahun belajar Mu'tazilah. Ya, setelah itu dia kemudian mengetahui kesalahan Mu'tazilah, maka dia pun membantah. 40 tahun dia belajar apa? Mu'tazilah. Setelah itu dia sadar, dia bantah Mu'tazilah. Tetapi pemikiran Mu'tazilahnya masih ada sampai beliau wafat rahimahullahu taala, meskipun beliau berusaha untuk mengikuti sunnah. Maka dia mengatakan, saya mengikuti akidahnya Ahmad bin Hambal. Tetapi ternyata dia belum bisa mengikuti secara sempurna kalau kita tinjau dari buku-bukunya. Dia sudah membantah Mu'tazilah, namun masih tersisa akidah Mu'tazilah. 40 tahun belajar sama Mu'tazilah tidak mudah untuk meninggalkan apa? Seluruhnya. Oleh karenanya Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Pertama, Asy'ariyah yang terdahulu. Terdahulu ini seperti Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian murid-muridnya seperti Abu Hasan at-Tabari, Al-Baqillani, Ibnu Faraq, ya. Kemudian Abdul Qahir al-Baghdadi. Ini zaman murid atau murid-muridnya Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini kalau tidak salah di abad keempat. Kalau tidak salah abad keempat. Makanya kalau sekarang ditanya, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah? Katanya Ahlu Sunnah wal Jamaah itu yang akidahnya akidah Asy'ari, akhlaknya Ghazali, fikihnya fikih Syafi'i. Begitu katanya. Ya. Itu kata mereka. Gampang. Kalau mau tahu siapa Ahlu Sunnah, gampang. Akidahnya apa? Asy'ari, fikihnya siapa? Syafi'i, akhlaknya siapa? Ghazali. Jadi memang Abu Hasan al-Asy'ari muncul abad keempat. Terus sebelumnya gimana? Sebelum dia Abu Bakar, Umar, kemudian tabi'in, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ya. Kenapa tidak bilang akidahnya benar, akidah Syafi'i? Kenapa tidak demikian? Kok akidahnya siapa? Abu Hasan al-Asy'ari. Ya. Dia belakangan muncul pada sekitar abad keempat. Ya. Maka perlu diteliti bagaimana akidah dia. Ternyata Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah yang mutaqaddimin, yaitu Abu Hasan dan murid-muridnya. Kemudian Asy'ariyah mutaakhirin yang sekitar abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 ya. Di antaranya yang mutaakhirin yang belakangan seperti Abul Ma'ali Al-Juwaini, kemudian Abu Bakar Ibn Al-Arabi, kemudian Syahristani, Ar-Razi, Al-Amidi dan Al-Iji. Ini tokoh-tokoh mereka ya. Ya, tokoh-tokoh mereka, dan mereka punya buku-buku tentang akidah di antaranya ya. Ternyata ada perbedaan antara Asy'ariyah yang dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Asy'ariyah yang dulu dengan Asy'ariyah belakangan. Contohnya kalau kita lihat perkataan Abu Hasan al-Asy'ari ya, dan juga Asy'ariyah yang mutaqaddimin ya, mereka menetapkan sifat-sifat dzatiyah seperti wajah, tangan, mereka tetapkan. Mereka hanya menolak sifat-sifat ikhtiyariyah persis seperti pemahamannya Ibnu Kullab atau Kullabiyah. Tadi kita sebut tentang Kullabiyah ya. Saya urutkan ulangi, pertama Jahmiyah, terus apa? Mu'tazilah, kemudian apa? Kullabiyah, sekarang baru Asy'ariyah. Asy'ariyah terbagi menjadi dua. Asy'ariyah mutaqaddimin, mutaakhirin. Asy'ariyah mutaqaddimin persis seperti Ibnu Kullab, menetapkan sifat dzatiyah, menolak sifat apa? Ikhtiyariyah. Adapun Asy'ariyah mutaakhirin ya, mirip dengan Jahmiyah, menolak kebanyakan sifat kecuali 7 yang mereka tetapkan. Kecuali 7 yang mereka tetapkan, yang mereka sebut dengan sifat yang ditunjukkan oleh akal. Ya, seperti melihat, mendengar, kata mereka namanya Tuhan itu harus memiliki sifat hidup. Namanya hidup yang sempurna itu harus ada pendengarannya, harus ada penglihatannya, harus ada kudrahnya, harus ada ilmunya. Jadi mereka menetapkan sifat Tuhan itu cuma 7. Itu pun kalau nggak ada dalil nggak jadi masalah, karena kata mereka akal menunjukkan akan hal tersebut. Bahwasanya Tuhan itu memiliki sifat apa? Hidup. Hidup itu yang sempurna harus ada pendengarannya, penglihatannya, ada ilmunya, kemudian diantaranya bisa berbicara dan ada irodahnya. Kalau ingin ciptakan ini, ciptakan harus ada punya kehendak. Saya ingin ciptakan manusia, saya ingin ciptakan monyet, saya ingin ciptakan hewan, ya harus ada irodah. Kalau nggak ada irodah nanti makhluk satu model. Paham? Karena ada berbeda-beda makhluk, berbagai macam model, berarti Allah punya sifat apa? Irodah. Jadi intinya mereka menetapkan cuma 7 sifat, itu pun berdasarkan apa? Berdasarkan akal mereka. Ini yang ekstrim, Asy'ariyah yang mutaakhirin. Ekstrim, karena hampir mirip dengan Jahmiyah. Mereka tolak seluruh sifat, kecuali apa? 7. Kecuali 7. Maturidiyah nambah 1 sifat, namanya takwin. 7 ditambah 1, jadi 8. Paham? Baik, sekarang akan kita bahas kenapa mereka seperti itu. Ini inti pembahasan kita. Apa syubhat apa? Mereka. Jadi, kalau Asy'ariyah mutaqaddimin, saya ulangi, Asy'ariyah mutaqaddimin menetapkan sifat-sifat dzatiyah. Bahkan mereka menetapkan sifat ulu, Allah di atas. Abu Hasan al-Asy'ari dalam bukunya menetapkan sifat Allah di atas. Dalam bukunya Maqalatul Islamin, kemudian dalam bukunya Risalah ila Ahli Tsaghar, ya, dia sebutkan sifat Allah di atas. Makanya muncul orang-orang Asy'ariyah sekarang, mereka menolak sifat di atas. Kata mereka yang mengatakan Allah di atas sesat. Kita bilang, loh, guru kalian yang mendirikan mazhab Asy'ariyah menetapkan sifat Allah di atas. Kok kalian melawan guru kalian? Ya. Karena kalau kita bilang Abu Bakar bilang gini, Umar bilang gini, mereka kayaknya kurang, Nabi bilang gini, kayaknya mereka kurang percaya. Kita bilang lah, Abu Hasan al-Asy'ari
bilang dalam bukunya Allah berada di atas, bahkan ijma sahabat Allah berada di atas. Nah, bagaimana? Nah, akhirnya mereka ternyata ikut Asy'ariyah yang belakangan. Lah, berarti yang belakangan menyelisih gurunya dong. Ya, yang belakangan menyelisih pendahulunya, dan ini tidak benar. Nah, kalau Anda mengaku bermadzhab Asy'ari, harusnya ikut siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari. Jangan bikin madzhab baru belakangan. Paham? Baik.